Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni, untuk paparannya dan arahannya. Izinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih, izin dipaparkan. Ya, berikut. Ya, seperti yang kita tahu, situasi di masa PJJ ini sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kita banyak sekali guru yang kesulitan mengelola PJJ dan banyak yang juga terbeban dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Pembelajaran waktu juga pun sulit sekali bagi guru-guru memenuhi beban jam mengajar. Dan komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam alasan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru-guru kita. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya, banyak juga yang masih harus beradaptasi terhadap anak-anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Dan untuk memotivasi anak itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan juga memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat lumayan rumit. Dan bagi siswa, banyak sekali siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Ya, selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita, berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh, webinar, dan penyediaan kuota gratis dan terutama relaksasi BOS dan BOP bisa digunakan untuk kuota siswa, bisa juga digunakan untuk peralatan TIK dan juga peralatan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya kami juga merespon banyak sekali kritik mengenai berbagai macam daerah yang tidak punya akses ke internet. Berarti kami meluncurkan belajar dari rumah di TVRI, dari radio juga di RRI, dan tentunya mengoptimalkan rumah belajar platform pendidikan online Kemendikbud beserta dengan berbagai macam mitra-mitra lainnya. Berikut. Satu poin yang sangat penting untuk dimengerti bahwa dari semua riset yang telah dilakukan di situasi-situasi bencana lainnya, di mana sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, bahwa efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen. Ada 3 dampak utama. Satu adalah ancaman putus sekolah. Ada berbagai macam anak yang akhirnya terpaksa bekerja dan karena memang kondisi sekolah PJJ tidak optimal dengan koneksi dan internet, akhirnya mereka putus sekolah. Dan juga kemungkinan beberapa persepsi orang tua juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal, sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita. Kedua adalah penurunan capaian pelajar. Kita sudah tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dari sisi pencapaian pelajar. Dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu menjadi semakin besar. Dan kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss generation, di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita, terutama bagi yang lebih muda, jenjang-jenjang lebih muda. Dan tentunya banyak sekali keluar riset mengenai peningkatan kekerasan pada anak dan resiko psikososial, ya, dengan stres di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya, dan lain-lain. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak-anak kita untuk untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Berikut. Itulah alasannya kenapa
kita harus punya 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana 4 kementerian ini sepakat bahwa ada prinsip kesehatan dan keselamatan yang harus kita prioritaskan senantiasa. Tapi juga ada prinsip kedua, yaitu apa yang terbaik untuk anak-anak kita dan masa depan generasi penerus bangsa kita juga harus menjadi pertimbangan. Karena efek daripada bagi yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh juga sangat negatif dan sangat permanen bagi anak-anak generasi kita. Jadinya tidak boleh kebijakan pemerintah itu dimensional, hanya satu dimensi saja, tapi juga harus mementingkan apa yang terbaik untuk masa depan anak kita juga. Berikut. Untuk mengantisipasi semua konsekuensi negatif ini, kami beserta 3 kementerian lainnya mengimplementasikan perluasan. Yang pertama adalah ada 2 hal. Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk yang zona kuning. Dan yang kedua adalah meluncurkan kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ.